Sudahan masih keluarga nggak jauh kan enak. Coba kalau punya bini jauh, Jawa, Banyuwangi, ya rasainnya dewe kalau pulang kampung. Banyuwangi kan paling ujung Pak. Itu dari Probolinggo masih lewat, Paiton masih lewat. Tuh Banyuwangi tuh, Ketapang, Gilimanuk, ketemu Bali. Wah lah ujungnya Jawa. Pulang kampung jarang, sekalinya pulang bininya harus marah-marah. Berapa duit ongkos itu? Bingung, pesawat 4 juta, bis mahal, kereta kemeng. Emang kagak punya ongkos duitnya, pakai motor nekat dah. Yalah Vespa lama, kapan nyampenya? Vespa sampai Cirebon mati lagi, dimiringi itu bensin ditekor. Aduh. Tuh bininya di belakang kepanasan, orang mesin kembung. Kalau Vespa sekarang masih mendingan. Sampai di sana Betawi udah gedeg hati itu yang bawa lakinya orang bini orang Jawa. Pelanga, pelongo di sono. Sampai di sono nggak ngerti bahasa Jawa. Mertuanya nggak ngerti bahasa Betawi, emang asli orang Jawa. Begitu mau makan ditawarin tuh sama mertuanya, iki lo makan, ayo jangan, iki jangan, iki jangan. Lah jangan semua. Sayur kan jangan bahasa Jawa. Akhirnya melongo Betawi itu 2 hari kagak makan. Bininya negor, kok nggak makan Mas? Gue makan nggak boleh, bapak lu suruh jangan, begitu. Kan susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis maulid yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus guru kita al-mukarram al-habib Abdullah ibn Saleh Zaid Asgab, al-habib Abdullah ibn Ali ibn Saleh al-Attas, al-mukarram ketua DKM Masjid Nurul Muttaqin, al-mukarram al-Ustadz Taufiq Hussein, al-mukarram guru kita al-Ustadz Tubagus Zainuddin ibn almarhum Ki Haji Raden Khalili, al-mukarram al-Ustadz Subhi Naji, al-Ustadz Ma'lumuddin, Ustadz Sarip Wajni, Ustadz Mustain Agustin, dan para ulama yang hadir pada malam hari ini. Keberkahan maulid sudah dibacakan bukan cuma 1, 2 Abdullah berduet, Habib Abdullah ibn Ali dan Habib Abdullah ibn Saleh. Maulid pada malam hari ini, kalau kita lihat waktu, bulannya udah kelewat. Udah di penghujung Jumadistani. Tapi karena kita umat yang begitu cinta kepada Sayyid al-Wujud wa Abduli kulli mawjud Muhammad Rasulullah, semakin dikata-katain maulid, ternyata bukan semakin ciut, makin banyak yang demen sama maulid. Karena kalau barang bagus itu memang banyak yang demen. Udah bagus, nggak ada cacatnya, resep orang.
Kayak Islam. Islam itu dalam surat Al-Maidah ayat 3 jelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Disempurnakan Islam, bahkan nikmatnya diberikan kepada baginda Rasul dari Allah. Ridho agama Islam sebagai agama yang paling benar. Makanya orang-orang yang benci sama Islam sampai sekarang banyaknya kebina-bina. Dari luar banyak, dari dalam banyak. Kalau dari luar mungkin masih kita akuin dia benci sama Islam. Ini yang dalam yang gua kagak ngerti. Rombongan kita sama benci sama Islam. Itu kalau nggak ada tujuan nggak mungkin, Pak. Pasti ada tujuan. Ada tujuan karena dibagi duit. Makanya kalau ngikutin dakwah apa yang disampaikan baginda Rasul, kalau capek mah udah pasti capek. Tiap malam di bulan Maulid sampai gini hari dengan izin Allah, bukan karena sombong bangga hati, enggak. Hampir setiap malam ketemu sama beliau Habib Abdullah. Di Gandaria, Jakarta Timur ketemu, di Bekasi sebelah sono ketemu, malam ini mau ketemu tadi udah mas capek banget kitanya. Apalagi beliau kalau ngundang Habib Abdullah jangan dah, gini hari mau ngundang minta dapat gak bakalan nanya. Beliau sampai Februari udah mendekat puasa udah full tank. Kalau saya mah rada-rada lengang dikit, kalau masih mengundang apa-apa saya terima. Yang penting malam-malam biasa, jangan malam minggu kacau juga. Kenapa? Karena kemuliaan Islam ini nggak bisa dinilai dengan apapun. Makanya besok nih hari santri. Yang merasa dirinya pernah jadi santri, kan kemarin banyak tuh yang diacak-acak sama Trans 7. Udah dijelek-jelekin, walaupun yang dijelekin santri Lirboyo, saya bukan di Lirboyo, tetap aja saya santri. Sejelek-jeleknya santri mah paling enggak banget masak mah bisa tibang masak air. Masak air. Asal mendidih gua kalau nggak ditinggal habis pada angus. Makanya datang memperingati peringatan Maulid Nabi, kita kan pengen tahu. Jangan cuman Maulid setiap acara di mana-mana nyampe, bukti cinta kita sama Nabi nggak pernah kita praktekin. Di mana kadang-kadang kita lebih pentingan maulidnya ditimbang ngajinya. Ini malam maulid nih, malam Rebo. Besok malam Kemis, gini hari. Saya kagak yakin nih masjid masih begini. Kagak orang udah. Sepi. Emang apa? Kebangetan banyak tontonan daripada tuntunan. Zaman saya bocah kayak pitik begini nih tahun 80, ngaji mah apa cetom banget kan. Apa resebat ngaji. Pojok sebelah ono, pojokan lagi ngeja an in un ban bin bun tan tin tun. Sebelah sono lagi ngapalin lagi, ngeja sambungan alif fathah nun fathah nakap mim sukun doma kum anakum dulu. Yang depanan dikit ngeja bebas, mim fathah mata fathah ta lam do malu mata lu. Ngeja bebas itu. Dulu. Sekarang kenapa banyak bocah kagak ngerti? Kenapa ini tontonnya udah mikiran banyak, tuntunannya kagak ada. Coba kita flashback ke belakang biar kita berpikir jadi umat. Kasihan anak-anak kita ke depannya kalau emang main di rumah mulu mah gak beres-beres. Tiap hari tontonannya HP mulu. Makan mau kalau pakai HP. Gegara sambil pegang HP, gue bingung. Mandi, iya tapi mandi langsung HP. Nah kita boro-boro HP tahun 80, 90, telepon rumah aja kagak ada. Ngaji mulu, ngaji, tontonan cuman hari Minggu pagi doang. Kalau jam 7 kita udah melegek di depan TV. Itu bukan di rumah, di kelurahan, orang punya TV. Nonton apa jam 7? Nyil, unyil, kucing. Dulu tuh tahun 80 ya. Yang tua-tua mah ngerasain itu.
Tengarian dikit Aneka Karya Sapari udah siang. Sebelumnya ada tuh yang namanya Semar, Bagong, Ateng tuh. Itu tontonan dulu tuh Ria Jenaka. Pengen banget nonton apa setiap hari, kagak ada. Makanya banyakan ngajinya, mengkaji ilmu Al-Quran, ngaji yang namanya perukunan, sorob, nahu. Kita pelajarin itu agama biar bocah pada paham. Makanya Islam itu agama yang paling baik. Allah udah ingetin kepada kita, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi, Nasrani nggak demen sama umat Islam, dihujat terus dengan cara apa aja. Turun tuh tahun 89, tontonan Sedat TVRI, ada TV baru dari Taman Mini punya Soeharto namanya TPI. Ngapain tuh? Mulai ngerusak itu. Katanya televisi pendidikan Indonesia, yang disetel Mahabharata. Duryodhana, Hanoman, Krishna, iya kan? Itu Mahabharata. 92 datang lagi RCTI. Mulain 93 tuh Sidul anak sekolahan. Mandra, Karyo pada nongol di situ. Mulain deh tuh ngaji pada males dah nonton TV, datang lagi SCTV, Antv, terus burus sampai sekarang mungkinan penuh. Artinya apa? Ini kita umat Islam mesti peka. Jangan sampai kita diam aja, ini Yahudi terus menghujat kita. Sampai bagaimanapun juga orang yang benci sama peringatan Maulid Nabi, teman kita juga. Cuman karena dibayar dengan cara apapun berani ngomong. Tertanggung jawab tuh di akhirat. Saya apa berapa kali tahu ditawarin mulu, bukan saya kagak mau, kagak resep. 2012 Antv nawarin saya buat acara Ramadan, kayak ditayangin jam 2, kata gue sampai nonton kodok. Lu jam 2 ditayangin. Paling bebegi gak mau memedi nonton gua. Itu utusan dari mana? Almarhum K.J. Mursyid Kamil waktu beliau masih MUI. Diutus ke rumah saya, Jalan Kalimalang belum rapi, masih becek. Belum lama diajak lagi tuh official podcast bersama Roma Irama. Coba bisikan Roma, gue tahu Roma lagi begitu, repot. Kalau gue terima kemarin, gue masuk situ, wah nggak laku gue jadi ustad. Nggak mau, saya mah ogah. Bilang aja gue masuk TV kagak muat, badan gue gede, saya kata gitu. Berbagai macam cara dirusak nih umat Islam, makanya kita disuruh ngapain kemari? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Suruh istiqomah, tetap kepada Allah. Jangan mikirin yang macam-macam. Nyok ikutin baginda Rasul dengan cara apa? Dengan peringatan Maulid Rasul kita ikutin. Beliau ini manusia yang paling luar biasa, multi talenta. Setiap apa yang dia kerjain gak pernah salah. Coba. Ini masjid Nurul Mutakin, ada DKM, ada pengurus, setiap sholat ada imam, ada makmum. Imam terbaik yang bagaimana? Imam yang gak sombong. Yang ketika sholat gak pernah bikin ribet makmum. Tuh. Sholat maghrib, waktunya dikit ke Isya, cepet banget karang mah. Montong baca ayat lama-lama. Ini kadang Fatihah kadang-kadang maghrib kagak punya pikiran imam. Rakaat pertama Fatihah yang dibaca bukannya kuliah, kadang-kadang Al-Waqiah. Selebar Al-Waqiah dibaca semuanya. Rakaat kedua dibaca lagi Ar-Rahman, sambil bergeledek tuh imam. Emang kagak boleh? Bukannya kagak boleh, mikir, waktunya dikit. Kalau baca itu 2 surat, selesai baca wirid, baru wirid kelar langsung Isya lagi qomat. Nah kapan ngerokoknya gua? Susah banget. Teragak-ragak. Karena ajaran Nabi begitu, kalau kita sholat berjamaah, peringkas yang kita baca senengin umat, senengin makmum. Kalau sholat sendiri kagak ngapa-ngapa, mau panjang gak bodo amat. Perintah itu. Ini kan ngasih tahu biar imam pada begitu pikirannya, mam. Imam kalau jadi imam begitu tuh, biar danta. Tadi sambutan, daripada rame mendingan di luar aja dah. Lu ngapain kemari? Udah paling depan kongkok dah. Ya Allah Robi, kongkok bener.
Emang recehan begini nih ribet. Ya, saya bukannya ngomel, bilangin. Tadi sambutan. Nih maaf nih, karena masih adik saya, masih bocah. Saya kasih tahu aja nih langsung, gak usah terbelakangan, lu takut lupa. Makanya kalau kita punya ilmu, ada ilmu apapun kita pakai ilmu retorika namanya dalam dakwah. Salah maka kagak, karena sambutan lagi belajar biarin. Kesalahannya cuma satu, nggak boleh nyebut kalimat saya. Karena situ atas nama panitia, harusnya kami. Tuh. Kalau dia ngomong tadi yang saya hormati, saya atas nama panitia. Ntar kalau ada apa-apa, kesalahan lu tanggung dewek. Saya. Coba kalau yang ngerti retorika dakwah, kami dong. Mewakili panitia. Tuh begitu tuh. Jadi pelajaran buat kita. Sambutan tadi DKM bener. Kagak lama, cuma 5 menit. Ini ada kan, kalau sambutan, apa ceramah, apa jadi baca, ayat dibaca, hadis dibawa. Lu aja yang ngomong, gue jangan pakai diundang. Romano dokoh banget apa jadi bawa. Bukan kita marah, kan bagiannya masing-masing. Ini ngajarin, bilang bukan saya sok pinter, karena saya udah pernah belajar retorika gitu. Paham, MC lagi, tempo-tempo, ya ilah apa jadi kata. Orang kelar ngomong demikian tadi pakai mantun lagi, gila gue gedek banget sama MC. MC pakai pantun. Cakep pala lu mod. Jadi makanya Rasulullah itu buat contoh kita yang Allah sampaikan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 31 harus qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau ada di antara umatmu, hamba-hambaku wahai Muhammad yang cinta kepada aku, kata Allah, maka ikuti engkau, ikuti Nabi Muhammad, ikutin beliau. Jadi apapun kalau ngikutin Nabi beres. Mau jadi pejabat amanah, mau jadi pedagang jujur, orang kaya dermawan, jadi imam lempeng, jadi ustadz nggak ngeribetin umat. Lah saya datang kemari Pak, ya Allah, padahal kalau diomongin aja rumahnya Bang Mul, Sayuti, udah tahu saya. Orang Apis mau ketemu saya di Aba Ali nggak ketemu, saya acara pagi dikasih Sherlock sama dia, lah ke belakang jalan buntu, muter lagi buntu lagi, kata gue alamatnya di mana sih? Pas tahu sini mah, ilah dari subuh gue udah nyampe. Ini artinya apa? Kita ini sedang berjuang untuk agama Allah. Jadi jangan merasa diri kita yang paling terbaik, jangan sombong. Fir'aun sombong mati. Korun sombong mati, Kemal Ataturk, Mustafa Ataturk mati. Siapa yang sombong pada hidup? Kagak ada. Malah matinya kagak enak. Emang Fir'aun tahu bahannya ntar laut masuk lagi nyatu lagi? Kagak tahu. Dia mengikutin aja Nabi Musa ke dalam laut. Ntar gue nyampe, gue oyok sama sono, gue seret tuh Musa. Tahu-tahu begitu dari jauh, di tengah-tengah dicangkremin lagi tuh laut. Kelep Fir'aun. Kalau kali Malang kali rada mendingan, laut panjang banget. Iya kan, makanya itu Nabi punya mujizat Pak, laut diketok kebelah. Saya jadi Sunan Kalimalang udah lama, gue ketok Kalimalang kagak belah-belah. Orang bukan Nabi. Iya susah, tapi aja walaupun Sunan Kalimalang, gue jalan di Kalimalang ya kelep. Ya kan, artinya apa? Ketika dia masih jadi orang hebat dia ngomong di hadapan semua rakyatnya, orang-orang yang dekat sama Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian, the best tuh Fir'aun, Tuhan dia ngakunya, bayangin. Tapi begitu masuk di alam lautan, napas sampai tenggorokan, udah nggak ada lagi ampunan Allah, baru ngomong amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau ini yang terjadi, saya mau dah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, udah di tenggorokan baru taubat. Malaikat gedeg banget, ditekan palanya malaikat, ngomong tuh malaikat terlambat sih monyong gituin. Udah nggak ada lagi, makanya kita kudu hati-hati. Sekarang kita maulid di Masjid Nurul Muttaqin, jangan takut, yakin besok di hari kiamat kita kumpul bersama Rasulullah. Yang penting hatinya pada bersih. Ini mah maulid hati pada degi gajah. Siapa Nurul Muttaqin yang imam si anu? Ya gue mah gak demen sama dia, musuh. Lah imam dimusuhin. DKM disuruh ganti, kayak becus aja jadi DKM.
Orang kan kalau nonton bola kan pintar nonton bang daripada yang main. Dikit lagi di gawang nih kagak masuk, ya tolol-tolol ini tuh, nendang. Goblok, dikit lagi lu tolol, habis kata tolol, coba dia main dah. Set sengklek. Gitu. Makanya bagaimana yang terbaik, ngikutin bagaimana faktanya mengikuti Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dengan cara apapun kita ngikutin baginda Rasul, deketin ulama. Karena besok dan satu saat kita juga akan meninggalkan dunia ini. Nabi aja disampaikan dari malaikat Jibril, atani Jibril faqala ya Muhammad ishma syita fa innaka mayyitun. Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena kamu pasti akan mati. Ini kan mati semuanya di sini. Kiai-kiai ini sebelah kanan saya nih, mati. Nih jamaah mati, ibu-ibu, nih samping mati saya. Mati men belakangan. Mati. Iya mati, kita mati Pak. Ya Allah, nggak ada yang lama. Mesti bagaimana kita? Mumpung masih ada waktu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Kata siapa? Pak Ang Wali Ben. Begitu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Itu yang dikatakan oleh orang-orang buat kita. Jadi jangan cuma sekedar ada doang, di Pekayon ada, dari mana-mana datang kemari. Nih maaf banget. Bukan saya ngata-ngatain, Jawa dengerin. Ini Jawa nih. Datang lu ke Pekayon, pelagang, plegek, ngontrak di pojokan, sembahyang kagak, ke Masjid Nurul Mutakin kagak. Iya, nyampur kagak, maulid kagak. Mati minta disembayangin, buang aja ke kali. Merepotin gua aja lo. Kalau nyampur mah biarin. Nyampur kagak, duduk kagak mau, resek banget sama maulid, ngata-ngatain, tapi nongol di pojokan. Begitu nasi keluar pakai minta senampan, saya blok ke mukanya. Gedeg buat gua. Kenapa? Kita kan umat wahidatan, kata baginda Rasul, kalau kita bersatu innal jama'atu rahmatun, rahmat Allah turun kalau kita bersatu. Kalau kita berpecah belah wa innal firqatu azabun, azab Allah yang turun. Mau yang mana? Pilih tuh. Jadi hidup kita nggak ada yang lama. Berapa tahun sih umur umat baginda Nabi Muhammad? Nggak ada yang lama Pak. Sita wa sab'in, 60-70 tahun off udah. Ono guru genangan tetangga saya apa cepek umurnya aki-aki. Iya ada yang cepek. Cuman mata rada kotok, kuping budeg. Ada cepek. Bongkok lagi. Ngayap aja kemana-mana itu aki-aki. Kita harap-harap kapan mati itu aki-aki. Aki-aki gak mati, cucunya yang mati. Umur tuh. Yang gak bisa kita pungkiri kan cuma 3. Umur, rezeki, jodoh. Gak bisa dipungkirin itu. Umur kita kapan? Jangan makin nanya. Tungguin aja udah. Yang penting sisa yang masih ada ibadah. Gitu aja udah. Nabi paling demen ngeliat anak muda gayanya kayak orang tua nih malam ini. Anak muda panitianya nih. Demen Nabi bikin acara anak muda panitia. Aki-aki bukan kagak boleh dan dukung aja. Udah tua kadang-kadang dukung kagak. Pakai ngomel. Ngapain pakai maulid? Udah ngeribetin aja lo anak muda gak bisa apa-apa. Daripada aki-aki masang baleho emang kuat. Kalau ketiban, ujung gue lagi ngerepot, mati lagi tuh aki-aki. Udah dukung aja aki-aki mah. Ya, kan Nabi bisa berhasil dakwah dengan 4 para sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar, bijaksana banget beliau. Siapa beliau? Mertua Rasul dan sahabat Rasul. Dukung, sodaqta ya Muhammad, sodaqta ya Rasulullah. Bener Muhammad, bener. Semuanya dukung tuh orang tua begitu. Ini kadang udah tua, songkok hitam jadi kuning, masih aja gayanya tengil. Yo. Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar yang gagah berani di Indonesia, ada siapa? Habibana Rizik, Habib Bahar Smith yang berani Habib Umar. Ada Sayyidina Utsman orang kaya, duitnya buat dakwah Rasul sampai sekarang ada Baitul Malnya di sono. Kalau bikin maulid Nabi ada Sayyidina Utsman rapi. Ini nama doang Utsman, bol kuning. Nama doang Utsman bin Affan lagi, buat buntut gasiran. Kalau Utsman yang rapi mah gampang. Panitia ditanya mau ngapain bang? Maulid. Berapa duit? 30 juta. Gocap gue kasih, jangan pakai nyari dana, capek lo gitu kan. Jon bocah tenang. Lah ini mah udah 2 minggu 3 minggu dana ada yang 300 pego cepek. Ngumpulin sampai keringetan.
Dibeliin cendol salah, gue kagak beliin, gue aus. Keliling tuh nyari duit. Akhirnya ustadz udah mau datang, target kiai 3 juta, ada yang kurang, udah potong lagi 200. Ada yang kurang lagi, potong 300. Lama-lama tuh ustadz, ya ilah timbang ujungnya doang, kuntet banget. Ya ilah, ini bukan ngomongin gue, bukan. Ngomongin yang lain. Kadang-kadang begitu kita kan, salah kaprah mulu. Makanya yang ada dari Allah buat kita, kita ikutin. Nggak usah bangga hati terhadap apa yang kita punya. Besok kita akan pulang. Ya, Jawir dengerin. Jawir lagi aja deh gue, mau tuh Jawir gedeg buat gue. Kalau yang kagak beres, yang beres mah biarin. Iya, kan kita mah kalau soal masalah Indonesia aja kan Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Beda-beda satu tujuan. Di Islam juga sama. Saling kenal suku manapun juga, saling ngumpul kita, jangan saling macam-macam, yang penting yang mulia orang yang paling takwa. Kalau Jawa takwa mah bagus. Ini Jawa perusahaannya gede, takwa kagak, ngasih maulid gocap. Ya ilah doanya merutuk, gua kesel banget. Tibang ngasih gocap, doanya banyak banget, minta masuk surga sampai 6 anaknya, ponakan dia. Wah, surga sebelah mana gocap sampai 6 orang. Oh, bakalan surga lu kesumpet di got. Ya, ini artinya apa? Perbaiki hidup kita. Malam ini kita berapa usia? Tanya sama diri kita sendiri. Oh, saya lahir tahun sekian. Malam ini berapa tahun saya? Kalau ngikutin baginda Nabi Muhammad nggak jauh dari 63 tahun. Nabi wafat usia 63 tahun. Nih engkong orang tua, mohon maaf saya bukan ngata-ngatain. Yang malam ini udah 62 tahun, mikir kong tinggal setahun. Udah nggak lama. Masjid, musola, majelis taklim, ngaji kesono kemari, insya Allah tuh buat mati husnul khotimah. Yang 62 tahun 11 bulan tinggal sebulan. Montong pakai mantang apa aja makan udah. Sebulan lagi mati. Gulai makan, tong sama seng makan. Kan tongseng itu mau panas semua jadi makan doyan buat bocah sama tongseng. Orang-orang gue makannya kambing, lah kambing dimakan nyeruduk. Ya, umur kita enggak lama, bentaran. Maka dikatakan oleh baginda Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu orang yang berpikir untuk urusan akhirat. Setiap Allah panggil kita lewat panggilan muazin, segerakan diri kita. Nih masjid isi anak muda bikin peringatan maulid, dia panitia, jangan maulid doang. Besok subuh bangun. Azan, tarhim. Jam berapa sekarang subuh? Jam 4 lewat 20 menit. Bahkan cepet banget, lewat seperempat udah azan. Itu jam 4 anak muda udah bersih, udah mandi, udah rapi, datang ke masjid. Ini jam 6 masih pules aja. Yang azan dia lagi aki-aki mulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, bilah. Pantesan udah azannya lelet, aki-aki baca as-salatu khairum minan naumnya salah. Lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Kiblatain di seluruh Jazirah Arabia, di mana itu bisa orang pada banyak di masjid karena baca as-salatu khairum minan naumnya benar. As-salatu khairum minan naum tuh. Salatnya panjang, tidurnya pendek. Di sini kan dibalik. As-salatu khairum minan naum, lah pula semua. Wah, ada yang sembahyang pisan. Kebalik, kadang-kadang baca azan kebalik. Tuh coba. Ya, makanya ayo bareng-bareng. Ishmasyita fa innaka mayitun. Hidup sesukamu karena kamu pasti akan mati. Guru banyak, ulama banyak. Kiai-kiai kita di Pekayon banyak yang ngajarin setiap malam. Coba ngerintih nggak dia? Karena ikhlas ridho, nggak banyak ngomong, dirasain aja sama beliau. Sebetulnya dalam hati dia pengen berhenti ngajar. Tanya tuh Bagus Jendudi, pengen berhenti ngajar. Asli baca ya Robi bil Mustafa balik makosidana, angop 2 orang. Nyender lagi, ada yang pules, udah ngorok lagi ngaji, ngorok, bingung gua. Asal di masjid aja pules, sholat Jumat kagak ada yang pada melek, ngantuk semuanya. Nonton bola kagak sepet pisan. Tuh, bayangin tuh Pak. Ini setan mah nggak berhenti-berhenti, digoda kita terus sama setan.
Makanya caranya bagaimana? Peringatan Maulid mah cuma datang setahun sekali, ngaji biar kita paham. Udah datang sholat Jumat telat, jangan pakai ngelangkain orang ke depan. Ini kan orang segoblok-gobloknya manusia. Sholat Jumat datang telat, ngelangkain orang. Khotib udah naik pakai sholat sunat di tengah-tengah, tolol itu bocah. Yang enak tuh ada tombak, pencuk pakai tombak tuh, juret biar modar. Itu buat apaan tombak? Lah buat mukul dia. Udah telat ke depan ngelangkain orang pakai sembahyang sunat. Ya lah kunyuk bata. Kagak ngaji kan begitu. Udah telat sono kamar mandi no diem. Udah terlambat pakai maju lagi ngelangkain orang. Kalau ada di sini begitu besok sengkat aja kakinya. Biar terbalik kalian. Katanya kan sholat Jumat itu kalau datang lebih cepat kan pahalanya luar biasa. Yang datang jam 11 kalau Jumatnya jam 12 nggak usah pakai kita sedekah duit, emang kagak gablek, datang aja lebih cepet. Jam 11 datang ke masjid, kita itikaf, sholat sunat tahiyatul masjid, baca Quran sambil nunggu datangnya waktu sholat Jumat. Itu sama dengan mengorbankan seekor onta yang datangnya jam 11. Emang pernah korban onta? Ya sapi kagak, kambing kuntet banget juga. Mana orang sini pernah di Pekayon ada yang korban onta? Kagak. Sampai dibagi 7. Coba. Kambing kuntet banget, cenggoh kuntet banget. Ya elah. Udah kambing kuntet banget, paha belakang dipinta, torpedo dipinta, lah potong aja dewek. Nyusahin gua aja lu. No kecit banget di sono, kagak kuat jalannya. No. Onta. Jam 11:30 sama dengan mengorbankan seekor sapi kalau datangnya 11:30, kalau Jumatnya jam 12, sekarang enggak, 11:41 udah azan. Yang datangnya jam 12 kurang seperempat kambing. Yang datangnya jam 12 kurang 5 ayam. Yang 12 pas telur ayam. Jam 12 lewat 5 kulit telur. Makan tuh kulit telur. Khotib udah khutbah baru naik loh. Kan begitu gampangnya. Artinya apa? Memacu semangat kita buat ibadah kepada Allah. Jadi hidupmu bukan buat siapa-siapa, buat Allah. Allah gak bakal berhenti Pak. Jadi Tuhan kalau orang Pekayon berhenti sholat gak bakalan berhenti. Lu yang rugi. Gak ada ceritanya Allah jadi Tuhan. Kita yang jadi rugi. Ayo bareng-bareng. Yang Betawi jangan bangga dengan Betawinya. Suka marah-marah, tragak, tregek, pelagak, plegek, gayanya. Jangan. Biarin, yang penting sama-sama mau nyampur gitu aja. Yang Jawa, yang Sunda datang kemarin ngikut lagunya orang sini, jangan gue ngikutin lagu lu. Masa Maulid gue lagi make reok ke sono-sono. Iya, ngeruat gitu Maulid lah kagak. Ikutin lagunya orang sini nyampur dah, enak dah. Tapi Ustadz orang Jawa mah beda banget sama kita ya, rajinnya ke bina-bina. Emang begitu dia mah, lain sama kita. Ya. Siapa? Saya aja mengakui walaupun saya Betawi, ngakuin saya nggak bakal menang gua kalau kerja sama dia. Itu becak kayu depan rumah saya siapa yang ngerjain? Tugimin, Pak Ijo, Tarjo. Nggak ada Ucup, Muhammad, Jelani, Sinan, kagak ada. Nggak ada yang kuat narik-narik busnya kayak lengan. Coba bayangin. Emang apa? Jawa semuanya, jalan tol Jawa. Coba dah. Galian Jawa, ono belum beres digali lagi, kabel masih nongol digali lagi, heran gue Jawa. Iya, ono belum kelar mana kena hujan, ya becek banget. Sekalinya udah ditutup kagak rapet pisan. Tuh aspalnya dikit banget, pada blodak. Ntar kita orang jalan ya bawa motor pada kejeduk deh jatuh. Jawa gue gede gue dah. Mana-mana Pak. Yang dagang sepanjang jalan emang siapa? Dekat Indomaret, Alfamart sepanjang jalan, mau apa pakai gerobak lu Jawa semua itu. Ada Betawi, ada nasi uduk di pojokan. Legek ke nenek-nenek itu. Dagangnya kagak lama, seminggu 7 hari, 4 hari dagang, 3 hari pere. Itu Betawi. Lo Sidul kan dimarahin begitu. Gue heran dulu lu sekolah, bentar-bentar pere. Nyaut Sidul, nggak ada kelas be. Emang kelas lu kemana? Rubuh. Tuh, kelas dikata rubuh. Betawi. Susah ngelawan Jawa, susah. Soal perdagangan Jawa mah kuat. Ngapa di kampung lu tukang macul. Makanya di sono udah kagak betah, pengen kemari, di sini kagak ada dipaculin, aspal kita digedigin sama dia. Dipacul-pacul apa jadi koredin. Tibang modal pengki sama pacul tukang sindang nyampe kemari.
Spiteng kurang dalam, suruh dia cepet banget perdagangannya tuh. Tapi yang Allah maksud bukan itu. Yang Allah maksud dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu dijadikan laki-laki dan perempuan berbangsa bersuku-suku saling kenal. Yang paling mulia di antara kalian orang yang nyampur sama orang-orang soleh, duduk di majelis kayak begini. Kalau ngikutin itunya mah gak bakalan beres. Kan jodoh mah di tangan Allah. Maunya kita mah kan punya bini nih bapak-bapak, gak mau yang jauh, ngarah irit. Besan deket, sudahan masih keluarga nggak jauh, kan enak. Coba kalau punya bini jauh, Jawa, Banyuwangi, ya rasainnya dewe kalau pulang kampung. Banyuwangi kan paling ujung pak, itu dari Probolinggo masih lewat, Paiton masih lewat, tuh Banyuwangi tuh, Ketapang, Gilimanuk, ketemu Bali, wah lah ujungnya Jawa. Pulang kampung jarang, sekalinya pulang bininya harus marah-marah, berapa duit ongkos itu? Bingung, pesawat 4 juta, bis mahal, kereta kemeng, emang kagak punya ongkos duitnya, makanya motor nekat dah. Ya lah Vespa lama, kadang-kadang kapan nyampenya? Vespa sampai Cirebon mati lagi, dimiringi itu bensin ditekor. Aduh, itu bininya di belakang kepanasan, orang mesin kembung. Kalau Vespa sekarang masih mendingan. Sampai di sana Betawi udah gedeg hati itu yang bawa lakinya, orang bini orang Jawa. Pelanga, pelongo di sono. Sampai di sono nggak ngerti bahasa Jawa. Mertuanya nggak ngerti bahasa Betawi, emang asli orang Jawa. Begitu mau makan ditawarin tuh sama mertuanya, iki lo makan, ayo jangan, iki jangan, iki jangan. Lah jangan semua. Sayur kan jangan bahasa Jawa. Akhirnya melongo Betawi itu 2 hari kagak makan. Bininya negor, kok nggak makan mas? Gue makan nggak boleh, bapak lu suruh jangan, begitu. Kan susah, makanya repot kalau ngurusin suku mah nggak jadi kita. Pokoknya kata Nabi begitu, ish masyita fa innaka mayitun, hidup sesukamu besok akan mati. Ayo Jawa pikirin, Betawi harus mikir. Sekarang udah terjadi, jangan mikir macam-macam. Betawi 2 model, tolol, pinter. Tolol yang mana? Kagak boleh ngelihat Avanza, main jualnya tanah, tukar Avanza, goblok tuh. Kalau bisa mobil jual buat beli tanah, ini kagak. Tanah dijual beli mobil, ya sengsara. Tanah jangan dijual pak, 2 hari mau kiamat juga masih tinggi harganya, mau kiamat dikit lagi. Ini kadang-kadang tolol banget, tanah dijual, yang depan dibikin ruko sama Cina, dia ada di belakang pojokan tibang gang sempit banget. Pulang beradu mertuanya kagak muat, gantian, coba. Udah habis di pojokan tanah itu Betawi di atas balik, yang lamun doang dah, pelanga, pelongo, berhayal doang. Ntar kalau kaya beli tanah lagi, beli tanah kagak, mati ketiban nangka lo. Nyusahin banget. Yang pinter jangan pakai dipapain, tanah sama Betawi biarin, yang penting bikin sertifikat. Kalau masih girik rusuh sama ade sama abang, udah bikin sertifikat walaupun 50 meter, kagak rusuh ntar. Tenang udah hidup tuh. Tanah kosong biarin, jangan pakai dibangun, mahal bangunan, tukang mahal. Apa yang kita mesti cari? Tepinin. 200-500 meter biarin aja tengah-tengah kampung. Ntar gue ada yang ngelirik, Pak buat parkir mobil ya, mayan. Satu mobil 200 sampai 300, per mobil 3 juta. Udah anteng kita udah. Tuh maksudnya begitu. Ini orang Betawi kadang diajarin susah banget. Dagang kagak pernah lama, emang apa? Pakai kertas hijau sama kuning. Bangke. Dagang baru buka udah datang 4.000, ntar sore datang lagi, habis modal kelar. Dagang kagak, untung bures. Apa itu perjalanan setan yang kayak begitu. Ya, jadi yang pertama kata Nabi, ismasyita fa innaka mayitun, hiduplah sesukamu karena kamu pasti akan mati. Pikirin buat besok pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ahbib masyita fa innaka muparikuhu, sukai sekehendak kamu apa yang kamu sukai karena besok berpisah dari kamu. Harta, jabatan, kedudukan besok misah pak, jangan bangga. Kemarin aja udah pada misah, no dijarah sama orang tuh. Belum apa-apa ngata-ngatain tolol dijarah udah. Baru ketahuan ternyata pejabat rakus, serakah. Toto jamnya aja mahal banget pak, 11 miliar. Jam tangan 11 M, untung dipulangin, emaknya takut. Tuh, saya kalau ceramah dikasih 11 miliar gue berhenti jadi ustadz. Ngapain gue ceramah lagi 11 miliar. Lu nggak beli pila 3, angkop-angkop di pila udah tenang.
Ini mah tiap malam keliling, kenapa? Bukan karena saya kurang duit, karena jamaah butuh, kita butuh. Ya udah, saling membutuhkan, umat pengen tahu cerita tentang Nabi, ayo ikutin Nabi, datang dah. Makanya saya nggak pernah ngomong sama jamaah, nggak pernah minta. WA datang, insya Allah sehat datang. Yang nelpon ayo, yang ke rumah silakan. Itu banyak yang undang sini, ada yang undang dari Depok, WA doang. Belum sempat katanya ke rumah, biarin dah, minta tanggal sekian, ya udah insya Allah masih saya tanggapin, itu masih mending saya tanggapin. Ada yang cuma miss call doang saya tanggapin, ngundang miss call kan aneh, cuman kan dia punya dalil saya terima. Dalilnya fama ya'mal misqala dzarratin khairan. Murid sambar geledek loh ya. Apa yang kita punya nggak ada yang kita banggain, besok habis hilang semuanya. Makanya banyakin kepada baginda Rasul kita bersolawat. Mau ngapain lagi coba? Duduk, madhub ngulon, madhub kiblat, di mana aja tempat solawat, nggak usah wudhu. Syukur-syukur punya wudhu, sambil bengong baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baca. Itu meringankan beban kita besok kalau ke akhirat. Gampangin kita dapat syafaat dari Rasulullah. Ini kan kadang-kadang yang budek kan dikasih tahu, kadang-kadang susah banget ngelawan mulu. Ilok, abong. Ya ilah, gue pengen jedodin palanya tahu. Ilok sama abong mulu, mengapain lagi? Syafaat kita pengen dapat, ya udah ngumpul kayak begini. Tuh. Yang ketiga kata Nabi, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Beramal. Amalmu tuh buat temenin besok di kuburan. Nih kayak begini nih, masjid. Ini masjid sebetulnya saya bingung lihat masjid begini nih. Acara maulid, AC banyak tapi kipas dihidupin juga, bingung gue. Buat apaan masang AC? Nah kalau AC coba di Indomaret dihidupin, kita masukkan dingin berasa enak. Ini AC ongkoh, kipas ongkoh. Kalau AC mah AC aja bang, kipas jangan dihidupin, gerah-gerah juga. Lagi ini kipas helikopter masih ada aja. Mana panjang banget lagi 2,5 meter. Udah besok copotin aja udah. AC-nya PK-nya tambahin ber-3 PK, tutup semuanya adem kan. Enak. Dikit lagi habis Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Udah ini kan yang bikin kadang-kadang umat Islam kagak pada betah di masjid di mana? Kadang-kadang begitu. AC ada doang, ada yang kagak dirawatin, bunyi kata-kata dingin kagak. Kalau udah adem makan enak, betah, trawe, nggak bakalan belingsatan, nggak bolak-balik keluar. Ini mau keluar lagi, banyak mau gerah. Kan ada AC-nya, tahu AC kagak dingin. Itu besok di servis semuanya, AC banyak begini dingin. Ramadan malam pertama orang banyak, tutup. Yang biasanya bolak-balik kagak bakal. Nggak usah pakai speaker luar, kalau ganggu orang, speaker dalam aja, nggak usah kencang-kencang. Kenapa? Kita khidmat lagi tuh sama sholat tarawih. Insya Allah begitu tutup semuanya, adem semuanya. Orang di luar juga nyangka ini masjid luar biasa ya, nggak tenang. Apa tenang? Nggak kayak tahun kemarin, berisik bingsatan. Emang kenapa? Coba dilihat dalam, tidur semua. Nggak ada yang terawih. Ya, ini lihat nih masjid. Salah siapa nih masjid kayak begini? Bukan salah DKM, orang kaya yang kadang-kadang nggak pernah berpikir bagaimana buat naruh amalnya besok pulang kepada Allah. Wa'mal masyita fa innaka majziyun bi, beramal. Amalmu besok di alam kubur nemenin. Ya Allah. Berapa aja udah, jangan makin mikir mau banyak, emang duitnya kagak. Ahlan wa sahlan. Tuh, emang lagi nungguin beliau. Saya kelar turun, beliau yang naik. Ya Allah, dari tadi Walid tungguin. Saya udah ngap-ngapan ini. Itu ada air, minum dulu ah. Ini mah alasan aja. Ada Walid. Ahlan Ki Haji Abdul Hadi. Biarin beliau duduk 5 menit dah, terbaru gantian. Ya. Jadi apa yang disampaikan itu teguran malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Kalau beliau aja itu ditegur sama malaikat Jibril dari Allah, kita sebagai umat lebih jauh ditegur lagi. Jangan sampai kita pisah dari barisan. Jangan sampai kita jauh dari ulama, habaib, orang-orang alim. Jangan dengerin orang-orang yang benci kepada ulama, jangan digendangin. Yang diomongin pasti nasab. Nasib lu pikirin, nasab dipikirin. Ya, saya jujur aja Pak, saya jujur sejujur-jujurnya. Nama saya Ahmad Syatiri. Orang tua bin Haji Abdul Bakir. Haji Abdul Bakir bin Haji Ahmad. Haji Ahmad bin Haji Deliman. Deliman kagak tahu lagi kesana saya. Siapa engkong saya kesana nggak tahu dah. Cuman berapa tuh? Baba, engkong,
Wah, 4-3 orang doang kesebut. Kosong nggak tahu dah. Tapi kalau nasab habaib dari nama beliau sampai tembus ke Sayyidina Muhammad Rasulullah berapa banyak. Makanya jangan suka ngata-ngatain. Emang kalau orang udah PA begitu tuh, otak pada melintir. Susah ngurusinnya. Pikirin nasib lu besok, udah ngikut aja. Ulama udah kita ikutin, ya Allah. Saya ingat banget kayak Hasbi Allah bin Mu'alim Gayar yang ada di Klender itu Al-Watonia Pusat. Dulu pernah ngomong sama santri dan murid-muridnya, lo kalau pengen jadi orang benar ikutin pantat gua. Maksudnya apa? Ngikutin di belakang ulama, nggak bakalan sengsara. Dia mau kemana aja kalau ngikutin guru mah insya Allah dah makan juga kagak di belakang, di dalam. Supir saya itu saya ajak, nggak pernah saya bilang, supir biarin jangan dipikir, kagak saya masih ajak supir. Tempo-tempo saya mintain rokok sama panitia, no supir rokoknya beliin, kan enak ngikutin ulama, ntar pulang nenteng ongkoh. Lu coba model begini nih, kagak ngikutin ulama, asal duduk doang nih kita, apalagi acara besar. Kalau nggak pinter-pinter susah, makanya di lipetan kain itu ada plastik biasanya. Pasukan kebuli. Asal habis maulid aja, buat diangkat plastik gede banget. Tuh kebulinya habis, nampan tuh bawa pulang. Ya ilah, orang satu nampan berlima, nampan yang ada daunnya, dikurek aja, kirain daging, kirain kemangi, bukan, tiba gambar doang. Ya hati-hati, makanya kita ngikutin ulama nggak bakal anjing ngikutin Ashabul Kahfi aja, masya Allah masuk surga. Masa kita kalah sama anjing coba? 309 tahun tidur di goa. Anjing apa pincang ditimpuk kakinya masuk surga gara-gara ngikutin ulama. Lah kita yang punya akal kagak ngikutin ulama, tolol ke bina-bina. Goblok ke bina-bina goblok. Maka udah jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari ustadz-ustadz mulia yang mengajarkan ahlu sunnah wal jamaah yang tidak pernah surut mengibarkan bendera-bendera Islam, karena Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho buat kita, kita ridho kepada Allah. Insya Allah keberkahan hidup kita akan bertambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa dan kita doakan guru-guru kita biar sehat walafiat. Semua yang hadir di sini guru-guru mulia kita, panjang umur, ilmunya manfaat. Kita yang datang minta kepada Allah biar semua yang kita minta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Dari tadi guru keluar masuk, Habib Abdullah bilang, "Kiai makan?" Enggak, saya bilang. Saya kalau acara kalau belum macul belum mau makan. Cuman pakai ngomong nungguin Walid datang, saya makan Walid. Sebentar, ya. Ya jangan diaru-aruin, emang belum makan. Saya makan sebentar, udah. Ya mudah-mudahan aja masih ada, biasanya kan begitu. Pulang-pulang ceramah udah kelar, tapi orang sini mah insya Allah ada dah, ditinggalin. Ya kalau kagak ada emang apes aja gua. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, yang baik dari Allah, yang kurang berkenan hati dari saya pribadi. Mohon maaf, mohon ridhonya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.